di bumi ini masih tetap ada 40 orang untuk mewakili mereka para nabi itu. Sampai sekarang formasinya selalu 40 orang yang disebut dengan wali abdal itu. Banyak orang yang hatinya lahirnya kayak orang gembel, hatinya wali. Ada yang penampilannya kayak wali, hatinya hati gembel, ada. Karena kalau ngomong hanya ngomong doang, tapi tidak ada implementasinya, tidak dipraktekkan, tidak dilakukan, tidak ada nilai apapun. Lalu karena doa-doa mereka itulah Suratun Nubuwah irtafa'at. Bentuk fisik kenabian sudah diangkat, dah daripada mati Nabi mah bis. Wa ma'naha bakin, tetapi maknanya, konsepnya, pemikirannya masih tetap ada. Ajaran-ajarannya ada di sini. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat tetap akan jumeneng. Wa ila, kalau tidak demikian, fa'ala ayyi syai'in kana yabqa fil ardi. Kalau tidak demikian, lalu atas dasar apa di bumi ini masih tetap ada arba'una minhum, 40 orang untuk mewakili mereka para nabi itu. Sampai sekarang formasinya selalu 40 orang yang disebut dengan wali abdal itu. Namanya patok bumi lah gitu. Iya gitu, dalam struktur kewalian begitu. Tapi di undang-undang ASN mah nggak ada. Adanya ASW. Apa? WKO, wali. Aparatur sipil wali, termasuk wali-wali daya. Buyur dan ya. Man fihi makna min ma'anin nubuwah. Juga diantara mereka di dalamnya mengandung makna kenabian. Qalbuhu qalbi wahidin al-anbiya minal anbiya. Hati mereka sama dengan hati seorang nabi kok, sama. Kasih sayangnya kepada umat manusia aja. Iya. Nah yang aneh, ternyata Jama'iyatur Ra'fah lil Hayawanat, atau bahasa Indonesianya organisasi kasih sayang kepada binatang ya. Kalau dulu organisasi kasih sayang binatang itu yang menjadi pimpinan itu Brigitte Bardot, itu bintang film Prancis dulu, tapi mainnya padahal mah vulgar dia tuh, yang mainnya ya berperan seks lah, hanya banyak itu vulgar, telanjang-telanjangan. Tapi di hari tuanya dia mendambakan kehidupannya untuk kasih sayang kepada binatang, termasuk kera-kera yang dikirim ke Amerika yang dijadikan eksperimen di rumah sakit itu, disuntik, di eksperimen kan, itu mereka protes. Kera juga binatang, yang ditetel-tetel begitu dong, marah mereka. Termasuk para eksportir kera Indonesia juga pada berhenti sekarang karena iya, itu pada binatang. Nah itu kan tugasnya para wali, mengasihi manusia binatang itu. Dan selalu mereka membela lingkungan, para wali. Jangan-jangan pegiat ramah lingkungan wali juga barangkali. Iya, pembela hak asasi manusia mungkin wali juga. Iya, malah yang merusak lingkungan malah berpakaian seperti wali. Bisa terjadi nggak? Bisa. Andai kan ada gitu ya, begitulah keadaan terbalik-balik.
Banyak orang yang hatinya lahirnya kayak orang gembel, hatinya wali. Ada yang penampilannya kayak wali, hatinya hati gembel, ada. Dari dulu gitu tuh. Itulah makanya minhum khulafa'ullah, dan antara mereka juga ada sebagai khalifatullah, wakil-wakil Tuhan, ya, wa rusulihi, dan wakil-wakil dari para rasul Allah fil ardi, di bumi ini. Aqamal ghilman fin niyabah, yang mereka yang mendirikan, ya, termasuk juga kasih sayang kepada anak-anak di dunia ini, mewakili fin niyabah, dan mewakili mereka. Anil ustadzain, dari dua guru besar, yaitu nabi dan wali itu. Walihada qala Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Nah, ini dawuh Kanjeng Nabi semacam ini paling sering diucapkan oleh orang-orang yang sudah disebut kiai. Kalau kamu bukan kiai, nggak bakal keluar hadis ini nih. Kanjeng yuk. Nih Kang Latif, pernah nggak ngedalil pakai hadis ini? Nggak pernah, duduk kiai. Anda bukan ulama, iya kan? Yang dipanggil kiai itu yang paling sering mengeluarkan qala Rasulullah, al ulama warasatul anbiya. Ajarnya guyon kan makin kiai. Iya, non? Iya. Iya. Enggak tahu Pak Rahmat sudah dipanggil kiai belum? Belum ya, belum ya. Nanti kapan-kapan begitu Kiai Rahmat, waduh, sehari 5 kali baca. Nembe rogo-rogo garap salaman. Qala Rasulullah, al ulama warasatul anbiya. Balik mana ditambah mana amplopnya? Punten gitu. Masa belum diguyon. Iya, ini Pak Rahmat maksudnya. Itu. Ya, seperti itu. Punten. Hum warasatun, mereka adalah pewaris-pewaris. Hifdzan, dalam rangka penjagaan, mengawal umat, ya, wa amalan, dan juga dari sisi pengamalan, memberikan keteladanan kepada umat, wa qaulan, dan juga kata-kata, wa fi'lan, dan perbuatan. Jadi ada amalan, ada qaulan, dan fi'lan. Nanti tolong diingatkan, mungkin sekarang nggak keburu waktunya. Ini ada amalan, ada fi'lan. Fa'ala dengan amal sama enggak? Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan. Wa amila, bukan wa fa'ala. Nggak boleh ya? Nggak ada fa'lan salihan, adanya amalan jazam bimakanu ya malum apa yaf'alun bimakanu ya amalun, berarti beda kan? Iya. Jadi bedanya umum dan khusus ya. Minum fi'il tak amal, fi'il. Tidur fi'il. Fa'ala. Syariba fi'il, fi'il mati. Yashrabu fi'il, bukan amal mati. Paham enggak? Iya. Nah, ketika perbuatan itu punya nilai-nilai, baru disebut amal.
Iya. Nah, kalau naik motor fa'ala yarkabu, masuk pabrik masuk fa'il, nyalain mesin fi'il. Kamu sebagai apa? Amil. Paham nggak? Bukan fa'il tapi amil. Jadi amil itu bahasa sininya profesi. Kalau fa'il pelaku. Paham nggak? Ya, nanti diterangkan, tolong diingatkan lain waktu nanti. Sebelum nanti kita cari sampel-sampel dalam Al-Qurannya supaya kita bisa membedakan antara fa'ala dan amila, fi'lun dengan amalun. Li'annal qawla bila fi'lin la yusawi syai'an. Karena kalau ngomong hanya ngomong doang tapi tidak ada implementasinya, tidak dipraktekkan, tidak dilakukan, tidak ada nilai apapun. Ngomong bisa ngomongnya baik, ngelakonannya mah beli, arane jar, ngajar wong dewek ngelakon. Dan itu termasuk perbuatan tercela ketika kita ngajak-ngajak orang tapi kitanya tidak melakukan. Selalu menghimbau orang untuk memberikan wakaf, cari tanah wakaf muter-muter, minta orang ngasih wakaf, dianya tanahnya nggak ada yang diwakafkan kok, malah tanah wakafin tok kabeh. Ada nggak tanah wakaf yang pada habis? Bukan katanya kan? Jadi begini, saya kalau ngomong begini nih, ini bukan untuk menjatuhkan seseorang. Kita mah sedang menelusuri peristiwa bahwa ini terjadi, masa nggak boleh? Termasuk saya sering bercerita tentang pertengkaran, permusuhan, peperangan antar sahabat. Abu Bakar sama Ali perang, Ali sama Aisyah perang, Ali sama Muawiyah perang. Saya bukan lagi menjelek-jelekan sahabat, bukan. Saya lagi menelusuri peristiwa. Dan kamu juga harus belajar membedakan antara perbuatan dan pelakunya. Orangnya dengan perbuatannya harus dibedakan dong. Saya bisa saja saya tidak suka dengan perbuatanmu, tapi engkau sebagai hamba Allah tetap aku sayang kok. Paham nggak? Yang nggak berikan perbuatannya kan, ya orangnya lain dong. Itu. Tahu Abu Rijal Ramli? Dia sering ngomong, aku kan saya lawan kan pikirannya saya ngelawan, orangnya saya enggak kok. Bisa kan? Sok nonton Rijal Ramli enggak? Ya iya, saya lawan pikirannya, enggak benar pikirannya. Kalau orangnya mah saya hormat kok, kenapa? Kira-kira begitu tuh. Ya, kalau enggak begitu yang kamu enggak bener. Orangnya mah enggak usah kamu benci. Saya tidak pernah benci kepada para semua. Saya mencintai mereka kok. Tapi kalau saya sedang menelusuri peristiwa, bukan menyalahkan siapapun, tapi bertanya kenapa bisa terjadi seperti ini, sebabnya kenapa, mengapa jadi seperti itu, lalu akibatnya apa. Masa nggak boleh? Atau ditutup aja, udah tutup, udah nggak usah dibahas gitu. Maunya kan begitu mereka itu, udah tutup, jangan cerita sahabat, mereka orang mulia. Aku juga paham mereka mulia kok. Paham nggak? Nah itu seperti ada kekhawatiran gitu. Enggak usah khawatir. Kita tidak mengurangi penghormatan mereka karena kita juga sampai sekarang tidak orang Islam juga jasa mereka juga kok. Betul nggak? Iya, nggak mungkin dong. Itu.
Ini tentu saja saya terangkan karena masih ada sering orang komentar Buya Sakur kurang hormat sama sahabat gitu. Beli paham sih. Iya. Iya, Imam Syafi'i kan dikritik bisa Syafi'i kan juga. Kalau ngerasa lebih pintar dari Bang Syafi'i. Ya udahlah nggak apa-apa.